Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat terambil di dalam Mazmur pasal 35 ayat 1 sampai 28. Namun saya akan membacakan di ayat 13 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-ngolok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Godly Family yang dikasihi dalam Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mungkin ungkapan itu akrab di telinga dan benak kita. Suatu perbuatan harus mendapatkan balasan yang setimpal, kalau perlu lebih berat. Dendam menjadi kosakata yang dikenal oleh setiap orang. Tak ada pengampunan, dan yang ada hanya pembalasan. Dan kalau kita melakukan hal itu, hasilnya yaitu terjadi kekerasan yang tiada hentinya. Pemazmur memberikan gambaran unik mengenai cara bersikap terhadap orang-orang yang membencinya dan yang ingin mencelakainya. Daud meminta pertolongan Tuhan. Ia meyakini bahwa Tuhan yang memiliki kuasa untuk bertindak kepada mereka. Sekilas tampaknya permohonan Daud menyiratkan dendam, seakan-akan meminta supaya Tuhan mencelakai para musuhnya. Sesungguhnya penekanan Daud bukan pada dendam, melainkan pada penyerahan diri kepada Tuhan. Sebab ia percaya pada keadilan Tuhan yang akan bertindak terhadap ketidakadilan yang menimpa umatnya. Selain itu, pemazmur juga tidak melakukan pembalasan. Sebaliknya, dia menunjukkan kepedulian dan empati terhadap musuhnya. Terlihat di dalam ayat 13-14 menjadi satu kesaksian mengenai ketindakannya bagi orang-orang yang membencinya. Dia berduka atas kemalangan mereka, sebab dia menganggap mereka sebagai saudara sendiri, dan ia tidak bergembira atas sakit mereka. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pembalasan seringkali menjadi jalan pintas untuk memuaskan hasrat. Tetapi pembalasan tidak menghentikan perbuatan jahat dan kekerasan. Meskipun pelaku kekerasan awalnya adalah korban kekerasan, namun mereka meniru tindakan kekerasan dengan cara membalas sakit hati dengan kekerasan terhadap musuhnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, dunia ini memang penuh dengan kekerasan. Dunia membutuhkan empati dan pengampunan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu berempati terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan mengampuni mereka. Seperti Kristus yang telah mengampuni kita dari segala kesalahan dan keberdosaan kita. Demikian juga hendaknya kita dapat mengampuni orang lain yang telah berbuat jahat terhadap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami kerendahan hati untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kami, seperti Engkau yang telah mengampuni kami dari segala kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.